Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat pagi. Kembali lagi di dalam program GPD Film Nanti Mas Menyapa. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kembali Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menyimak setiap kalimat yang akan saya bacakan di dalam perikop ini. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Mereka masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini adalah mujizat yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di perkawinan di Kana. Bapak Saudara, apa yang kita pelajari di dalam perikop ini? Yang pertama adalah mujizat Tuhan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Ayat 4 bilang begini, kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kadang kita berpikir, inilah waktu yang terbaik Tuhan. Tuhan tolonglah saya sudah terlalu lama menderita penyakit ini. Penyakit saya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Banyak penyakitnya. Kok Tuhan tidak tolong? Kok Tuhan tidak sembuhkan? Ataupun mungkin engkau di dalam masalah keluargamu. Mungkin engkau sudah merasa sudah tidak mampu Tuhan. Terlalu rumit dan lain sebagainya. Tuhan, mungkin kalau saya bukan orang yang mengasihimu, yang tidak tinggal di dalammu, mungkin saya sudah bunuh diri, sama seperti orang-orang yang di luar sana. Tapi kita melihat di sini firman Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara di hari ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kemudian apa yang kita pelajari di dalam perikop ini? Yang kedua adalah mujizat Tuhan terjadi ketika saya dan saudara berada di dalam ketaatan. Ya, ini ayat 7 bilang begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan di sini mungkin mereka bingung. Ini tempayan-tempayan ini dipakai untuk pembasuhan. Kok mau diisi air, mau buat apa? Ya kan? Ini pembasuh ini dimaksud untuk membasuh kaki dan tangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka bingung, dalam kebingungan. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat khotbah dari Om, lewat pembacaan firman Tuhan kita setiap hari, mungkin kita bingung. Tuhan, kok Tuhan suruh begini ya, saya bingung Tuhan. Tapi ketika saya dan saudara taat apa yang Tuhan katakan, maka mujizat akan terjadi. Kemudian hal yang ketiga yang kita pelajari dalam perikop ini, yang ke-8 bilang begini, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mujizat Tuhan terjadi ketika saya dan saudara bertindak. Disuruh bawa Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bilang bawa. Mereka pelayan ini tahu ini air biasa, tidak mungkin akan menjadi sesuatu. Apalagi Coca-Cola, anggur, Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan lain sebagainya, tidak akan jadi apa-apa. Mereka tahu ini air biasa, tapi mereka bertindak, mereka tetap bawa. Sama halnya juga dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara sudah dengar firman Tuhan, kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupan
Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin dalam masalah rumah tangga, di dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, di dalam sekolah, teman-teman, di dalam kuliah. Tapi saya sangat percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menyatakan mujizatnya. Ketika saya dan saudara berada dalam ketaatan, mujizat terjadi. Ketika saya dan saudara bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan melakukan mujizatnya bagi Bapak Ibu saudara, saya dan Bapak Ibu saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya tidak secara kebetulan firman-Mu datang dalam hidup kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Waktu-Mu adalah waktu yang tepat dalam hidup kami untuk mengerjakan mujizat-Mu. Tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, kami mau taat kepada perkataan-Mu dan kami mau bertindak sesuai dengan firman-Mu. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk Tuhan setiap jemaat Tuhan yang bertumbuh, yang tertanam dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka semua Tuhan. Berkat jasmani, rohani, Kau limpahkan dan curahkan dalam hidup mereka. Setiap pekerjaan, mata pencarian apa, usaha apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, jemaat-Mu, Tuhan memberkatinya melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, bagi yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, bagi yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, terima kasih. Sepanjang hari ini, kami mau Tuhan menjalankan setiap aktivitas kami. Percaya Tuhan Engkau ada, berjalan bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami, berikan kami sukacita Tuhan. Terima kasih, kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.